Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Gatras, masih dalam program konten ATB atau apapun tentang bus. Jadi di konten atau program konten ATB kali ini aku masih membahas salah satu kota di ujung timur Jawa Timur. Lebih spesifiknya itu biasa disebut dengan Tapal Kuda ya teman-teman. Jadi di jalur Tapal Kuda ini dengan sudah kita ketahui bersama bahwasanya jalur ini tuh jalur paling banyak sekali pro dan kontranya. Jadi di jalur ini untuk layanan busnya itu sangat kalau bisa dibilang buruk ya buruk, kalau bisa dibilang kurang ya sangat kurang sekali teman-teman. Jadi aku akan membahas kenapa sih transportasi atau moda transportasi bus di jalur ini mulai ditinggalkan. Jadi sebelum aku masuk ke pembahasannya, bagi kalian yang belum subscribe channel Gatras, jangan lupa di subscribe dulu channel Gatras, lalu aktifkan lonceng notifikasinya dan share jika kalian suka dengan video ini. Jadi langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Oke, di faktor pertama apa sih yang menyebabkan moda transportasi bus di jalur ini mulai ditinggalkan oleh sebagian penumpangnya, yaitu mulai banyaknya muncul travel gelap sejak era pandemi kemarin teman-teman. Jadi memang pada waktu pandemi COVID-19 kemarin itu banyak sekali orang-orang yang terkena imbas dari pekerjaan tetapnya teman-teman. Jadi akhirnya banyak yang beralih profesi menjadi driver travel atau yang punya unit sendiri itu beralih menjadi travel gelap teman-teman, atau bisa dibilang travel plat hitam ya. Jadi karena waktu itu bus sendiri tidak bisa beroperasi karena adanya pembatasan PPKM, lalu akhirnya banyak yang nyuri-nyuri kesempatan menjadi travel gelap ini teman-teman. Jadi meskipun tarifnya itu lebih mahal, tetapi orang-orang itu untuk saat ini lebih suka naik travel gelap. Karena apa sih? Karena untuk penjemputan dan turunnya itu bisa langsung di depan rumah, sedangkan untuk moda transportasi bus kalian tahu sendiri ya teman-teman. Jadi di beberapa platform medsos itu banyak sekali keluhan-keluhan tentang tarif bus di wilayah Tapal Kuda ini teman-teman. Jadi aku di sini tidak menyalahkan hadirnya travel gelap ya, tetapi ini memang sebuah kenyataan bahwasanya semenjak era pandemi kemarin itu banyak sekali muncul travel gelap yang melayani penumpang dari wilayah Tapal Kuda ke Surabaya, Malang maupun ke Madura teman-teman. Jadi dengan hadirnya travel gelap ini sedikit banyak memang mempengaruhi waktu itu. Lalu untuk tarif bus sendiri sampai sekarang kan masih belum normal ya, kalau bisa dibilang itu tarif pandemi sampai sekarang itu tidak berubah teman-teman. Ketika di jalur lain sudah mulai turun ke tarif yang sebelum pandemi, di jalur Tapal Kuda ini masih tetap mempertahankan tarif pada waktu pandemi. Jadi mungkin ini yang menjadikan alasan bagi kaum mendang-mending daripada naik bus yang sering banyak keluhan atau trust isu tentang tarif yang diketok mahal atau praktek oper mengoper dan lain sebagainya. Intinya untuk layanan bus di jalur timur khususnya Tapal Kuda ini banyak sekali mengalami trust isu atau pro dan kontra. Pada akhirnya orang-orang yang tadinya bepergian naik bus banyak beralih moda, baik itu ke kereta api maupun ke travel teman-teman. Jadi seperti itu faktor pertama yang mempengaruhi kenapa sih kok jalur ini mulai ditinggalkan oleh para penumpang atau pelanggan setianya. Di faktor yang kedua, apa sih penyebab pelanggan itu mulai meninggalkan jalur ini teman-teman? Jadi di faktor yang kedua itu mulai maraknya praktik percaloan dan mahalnya tarif transportasi bus di wilayah Tapal Kuda. Jadi memang kalau dari Terminal Bungurasih kalian mau bepergian ke wilayah Tapal Kuda itu sudah bukan rahasia umum lagi ya,
Kalau memang jalur-jalur tujuan ke Tapal Kuda maupun itu Probolinggo, Jember, Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso dan lain sebagainya, itu memang menjadi sasaran empuk para oknum nakal atau calo-calo nakal di terminal tersebut, teman-teman. Jadi banyak sekali keluhan di terminal ini, khususnya untuk penumpang Tapal Kuda yang sering kena tipu, kena scam dan lain sebagainya. Lalu ditambah dengan pelayanan busnya yang sangat kurang sekali. Banyak sekali armada-armada yang sudah uzur, lalu tarifnya mahal, belum lagi di jalan masih terkena resiko oper ke bus lain. Jadi memang ini sangat menjadi ironi sekali untuk jalur Tapal Kuda. Dari masa waktu pandemi hingga saat ini, untuk tarifnya sendiri pun masih tetap sama menggunakan tarif pandemi. Jadi asal usulnya atau penyebab mahalnya tarif itu dulu kan karena ada pembatasan PPKM. Jadi untuk semua moda transportasi itu dibatasi untuk jumlah okupansinya, teman-teman. Untuk bus sendiri itu yang biasanya okupansinya satu bus itu 50, jadi dibatasi hanya 25 atau separuh total okupansi, teman-teman. Jadi itu yang menyebabkan kenapa tarifnya itu berubah menjadi semakin mahal, karena memang untuk menutup biaya operasional karena jumlah okupansi yang berkurang. Tetapi hingga saat ini, sampai hingga status pandemi dicabut dan hilang, tarifnya itu terkesan tetap ya teman-teman. Ketika di jalur lain itu tarifnya sudah mulai turun, di jalur ini tarifnya itu terkesan masih stagnan di situ-situ aja, teman-teman. Jadi mungkin ini yang menjadikan orang-orang malas naik bus ya teman-teman. Ya enggak semua sih, enggak semua PO atau bus itu banyak mendapat komplain atau sorotan karena praktek-praktek nakal tadi. Jadi masih banyak PO-PO yang recommended untuk dinaiki, teman-teman. Jadi memang kalau ke Tapal Kuda itu life hacknya itu, apalagi kalau dari Bung Ngurasi, itu butuh trik dan tips khusus agar kalian tidak kena scam, baik itu calo maupun oknum kru dari praktek-praktek nakal yang selama ini sudah terjadi di jalur ini, teman-teman. Jadi bagi para penumpang atau mereka-mereka yang males ribet, akhirnya itu mencari alternatif moda transportasi lain, teman-teman. Jadi seperti yang sudah aku sebutkan di faktor yang pertama tadi, banyak yang mulai beralih moda ke travel maupun moda transportasi darat lainnya seperti kereta api. Jadi memang sangat ironi ya, karena satu dua oknum akhirnya semua itu terkena imbasnya. Jadi kalau kalian sering bepergian ke Tapal Kuda, terlebih kalian naik atau turunnya itu dari terminal, pasti kalian akan mendapati kondisi terminal sekarang yang semakin sepi. Baik itu di terminal Tawang Alun Jember, Bayuwangga Probolinggo, Banyuwangi Sri Tanjung dan Brawijaya, lalu terminal Bondowoso dan lain sebagainya. Itu memang salah satu imbas dari praktek-praktek nakal yang selama ini terjadi di jalur ini, teman-teman. Jadi kasihan ya para pengusaha-pengusaha bus yang memang sudah memberikan pelayanan terbaiknya, sudah memberikan fasilitas terbaiknya untuk memanjakan penumpang, akhirnya terkena imbasnya. Tetapi tidak semua itu lantas menjadi teman-teman, lantas menjadi alasan untuk mereka atau para owner-owner ini berhenti untuk berubah semakin menjadi lebih baik. Karena di jalur-jalur tertentu di Tapal Kuda itu masih menjadi idola para penumpang, seperti jalur Banyuwangi, Muncar dan Situbondo, itu busnya masih terkenal yang melayani itu bus yang tertib dan nyaman, teman-teman. Jadi seperti itu tadi faktor kedua yang mempengaruhi kenapa jalur ini sudah mulai ditinggalkan para penumpang. Oke, kita memasuki pembahasan ketiga atau faktor ketiga, apa sih yang mempengaruhi atau penyebab ditinggalnya pelanggan atau ditinggalkan konsumen untuk moda transportasi bus di jalur Tapal Kuda.
di faktor ketiga ini ada faktor semakin membaiknya layanan atau moda transportasi kereta api. Jadi memang mulai tahun 2012 ke atas atau mulai medio tahun 2012 ke sini itu pelayanan moda transportasi kereta api itu mengalami revolusi besar-besaran atau perbaikan besar-besaran ya teman-teman. Yang dulunya itu naik kereta api itu tanpa tiket itu masih bisa, semua asongan bisa masuk dan lain sebagainya. Untuk sekarang itu semakin membaik dan semakin tertib teman-teman. Jadi sekarang itu kereta api bisa dibilang menjadi moda transportasi paling aman dan nyaman teman-teman. Jadi faktor inilah yang kemudian menjadikan banyak orang-orang beralih moda dari bus ke kereta api. Tetapi sayang sekali untuk di jalur tapal kuda ini untuk pilihan kereta apinya itu masih minim dan terbatas ya teman-teman. Jadi hanya ada di jam-jam tertentu. Jadi untuk saat ini Daop 9 itu dilayani beberapa kereta api ya teman-teman. Di antaranya itu ada kereta api Tawang Alun dari Malang menuju ke Banyuwangi, lalu ada kereta api Belambangan Express dari Banyuwangi menuju ke Jakarta via Pantura, lalu ada juga kereta api Pandalungan dari Jember menuju Jakarta via Pantura, ada kereta api Ranggajati yang melayani penumpang dari Jember menuju ke Cirebon, lalu ada juga kereta api Logawa dari Jember menuju ke Purwokerto, dan masih banyak kereta-kereta api lainnya teman-teman. Apalagi ditambah dengan layanan kereta api KSO atau kereta api lokal yang melayani relasi Jember Banyuwangi, yaitu kereta api Pandanwangi. Dengan tarif Rp8.000 saja kalian sudah bisa menaiki transportasi ini teman-teman. Apalagi untuk titik naik dan turunnya itu bisa di tengah kota ya. Jadi kalau di compare dengan tarif bus yang termurah itu di jalur ini dari Jember ke Banyuwangi itu 48.000, itu hampir 5 kali lipatnya ya teman-teman. Atau hampir bukan hampir separuh sih, 10% dari harga tiket bus ya untuk harga tiket kereta api subsidi atau KSO ini teman-teman. Jadi memang untuk saat ini kereta api semakin menjadi andalan para pengelaju baik itu dari Banyuwangi ataupun ke Banyuwangi teman-teman. Apalagi dalam medio-medio atau akhir-akhir ini kereta api di Daop 9 itu semakin berbenah ya teman-teman. Jadi akan ada tambahan kereta api relasi dari Malang Banyuwangi dan juga perbaikan sarana kereta api yang sudah ada teman-teman. Jadi kalau nantinya ini menjadi menjadi sudah jadi atau sudah berjalan, bukan tidak mungkin moda transportasi bus ini mulai digeser dengan moda transportasi kereta api sebagai pilihan utama penumpang dari dan ke tapal kuda. Lalu di faktor terakhir yang menyebabkan penumpang mulai meninggalkan moda layanan bus di jalur ini adalah semakin minimnya moda transportasi bus yang tertib yang melayani jalur tapal kuda teman-teman. Jadi seperti kita ketahui bersama, semenjak Akas Grup atau Akas 2 itu pecah, jadi sampai dengan saat ini banyak sekali terjadi perubahan teman-teman. Yang tadinya jalur selatan itu kan dikuasai Akas 2 ya teman-teman. Jadi semenjak terpecahnya Akas 2 menjadi beberapa PT atau beberapa owner ya teman-teman. Jadi mengalami banyak sekali kemunduran atau perubahan yang semakin atau keadaan yang semakin memburuk. Jadi kondisi ini disebabkan karena mungkin adanya transisi dari kepemimpinan sebelumnya ke pemimpinan selanjutnya teman-teman. Jadi memang dari dulu itu masa transisi ini menjadi masa-masa yang tidak mudah ya teman-teman. Apalagi meneruskan hegemoni yang selama ini sudah dibangun dan besar sedemikian rupa. Jadi untuk saat ini di jalur selatan itu minim sekali bus-bus yang dengan layanan tertib yang melayani ke tapal kuda. Kalau untuk kelas patasnya itu semua tertib teman-teman.
Jadi kalau kalian memang harus naik bus ke Tapal Kuda, jadi Gatras menyarankan untuk naik kelas Patah saja. Kalau dari Bungurasih atau dari Terminal Purabaya Bungurasih itu untuk Jember dan Banyuwangi via selatan itu ada di shelter nomor 5 teman-teman. Untuk jam-jamnya sendiri itu juga terbatas, dan PO yang melayani itu hanya satu teman-teman, yaitu cuman Laju Srikandi. Untuk jam-jamnya sendiri itu ada di pagi hari dan malam teman-teman. Kalau di pagi hari dari Terminal Bungurasih atau dari shelter 5 Terminal Purabaya Bungurasih itu jam pertama itu jam 6.30, lalu jam 7.30 untuk jam kedua, jam ketiganya 9.15, lalu jam keempatnya jam 9.45, lalu di jam malamnya itu hanya ada di jam 20:30 teman-teman. Sedangkan untuk layanan Patas yang melayani jurusan Surabaya menuju ke Banyuwangi itu ada di shelter nomor 1. Itu juga cuman ada satu PO yang melayani teman-teman, yaitu PO Damri. Setahu Gatras atau sepengamatan Gatras, dulu PO Damri itu hanya jalan hari-hari tertentu saja ya teman-teman. Kalau nggak salah itu hari Kamis sampai hari Senin saja. Jadi hari Selasa Rabu itu off ya untuk layanannya teman-teman. Lalu untuk titik naiknya itu ada di shelter nomor 1 Terminal Purabaya Bungurasih. Jadi seperti itu informasinya teman-teman. Jadi memang untuk jalur Tapal Kuda ini harus apa ya, kalau menurut Gatras atau saran dari Gatras itu kalian harus banyak-banyak menggali informasi sebelum kalian naik layanan bus di jalur ini. Untuk di jalur ekonominya sendiri itu ada di jalur atau shelter nomor 12 teman-teman. Jadi di jalur ekonomi ini yang sering terjadi pelanggaran atau trust issue ya teman-teman, baik itu pelanggaran tarif, oper-mengoper di tengah perjalanan dan lain sebagainya. Jadi kalau kalian misal memang harus naik bus ke jalur Tapal Kuda, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya langsung kepada kami atau kepada akun sosial media Gatras. Ada Twitter, ada Facebook, maupun ada juga Instagram teman-teman. Kalian bisa DM di situ. Jadi selama Gatras bisa menjawab, akan Gatras jawab semampu Gatras teman-teman. Akan Gatras bantu semampu Gatras. Jadi memang bus-bus di jalur Tapal Kuda ini sangat minim sekali untuk bus-bus yang layanannya tertib dan nyaman teman-teman. Jadi bukan berarti tidak ada layanan bus yang tertib, aman, dan nyaman ya teman-teman. Masih ada beberapa bus atau PO yang direkomendasikan Gatras kalau kalian mau pergi atau bepergian ke Tapal Kuda. Kalau untuk Akas Group itu insya Allah semuanya tertib teman-teman. Jadi untuk Harapan Baru, kalau kalian dari Malang itu, Harapan Baru itu sudah bisa atau paling bisa diandalkan teman-teman, karena setiap hari melayani rutin dari Malang menuju ke wilayah Tapal Kuda. Jadi seperti itu. Oke, jadi itu tadi ya pembahasan Gatras, kenapa sih pelanggan di jalur ini atau konsumen di jalur ini mulai meninggalkan moda transportasi bus dan memilih moda transportasi lainnya. Jadi memang agak ironi ya kalau dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi teman-teman. Jadi semoga kedepannya di Tapal Kuda ini atau kedepannya semakin lebih baik, owner-owner bus di jalur ini semakin berlomba-lomba dalam memberikan pelayanan dan fasilitas terbaiknya teman-teman. Jadi sebenarnya sebelum pandemi jalur ini tuh menjadi jalur yang sangat rapat dan padat sekali ya, terutama ke Surabaya. Semenjak pandemi dan sampai dengan saat ini menjadi jalur yang sangat seram, apalagi di kelas ekonominya teman-teman. Jadi apa yang Gatras sampaikan ini adalah murni pandangan dari Gatras ya teman-teman. Jadi kalau kalian ada pandangan-pandangan lain atau opini-opini lain tentang layanan bus di jalur ini, kalian bisa tulis di kolom komentar sebagai bahan untuk diskusi kita bersama. Dan mohon maaf sebelumnya, jadi video ini bukan untuk mendiskreditkan atau menyudutkan pihak-pihak atau oknum-oknum tertentu ya teman-teman. Jadi murni konten ini dibuat hanya untuk sekedar pengetahuan bagi teman-teman yang belum paham jalur Tapal Kuda. Oke,
Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu channel Gatras, jangan lupa diaktifkan lonceng notifikasinya, jangan lupa di share juga kalau kalian suka dengan video ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian, dan sampai jumpa lagi di video-video atau konten-konten ATP selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.